kegiatan-kegiatan yang nuansa ekonomi misalnya itu sudah selesai sesungguhnya. Oke. Intinya masalah kepulan dapur sudah selesai. Tergantung sekarang bagaimana pengabdiannya, begitu Pak Bupati. Begitu, saya kira itu. Ya, dan alhamdulillah kayak mohon kemarin kita musrah. Ya. Musyawarah ranting di Pacet itu atau di Pacet ya. Di Pacet, oke. Saya mohon ditempatkan di rumah beliau. Oh, Di pondok beliau. musyawarah ranting Pak. Ya, di pesantren. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Agus M. Fauzi Official. Hari ini kita kehadiran tamu yang istimewa. Lebih tepatnya sebetulnya kita janjian bertemu di kampus, dan selanjutnya kita ngobrol-ngobrol bagaimana masa depan politik dan lain-lainnya. Kita sambut Bapak Dr. Rubai. Bagaimana Pak Rubai? Alhamdulillah sehat, Mas Agus, Dr. Agus Fauzi. Ya, yang saya hormati dan sangat banggakan. Ya. Tidak sengaja pagi ini bersilaturahim, saya ingin mengetahui kegiatan konkretnya khususnya di kampus. Ternyata Mas Agus, adidas saya ini orang yang sangat luar biasa. Beliau sangat konsis terhadap profesinya sebagai dosen, sebagai pengajar, mentransfer pengetahuan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Gitu. Alhamdulillah. Intinya Pak Rubai sehat-sehat kan? Alhamdulillah. Tidak selalu saya bersyukur. Saya sudah melampaui usia 63 tahun. 63 tahun, guys. Kalau ini 64 gitu ya. 64. Syukur nikmat yang sangat luar biasa dari Allah SWT. Saya diberi sehat, ada sakit tapi tidak terlalu serius. Kalau kita mengambil referensi kehidupan Rasulullah SAW, 63 itu adalah kalimat yang sudah dipanggil. Betul. Tetapi ini diberi kesempatan. Mengapa sengaja saya sebut 63 itu saya dapat bonus. Itu yang saya sebut keyakinan saya Allah tidak kurang-kurang memberikan kita nikmat, dan itu apa artinya sisa hidup itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, tentu untuk kemaslahatan dan kebaikan masyarakat dan juga bangsa. Pak Rubai, kalau kita melihat kehidupan Rasulullah dulu ya, juga pasti tidak jauh dengan kehidupan politik. Meskipun mungkin para penonton ini sebagian mungkin enggak deh, itu hanya memimpin umat bukan politik. Mungkin begitu. Tapi kan kita melihat bahwa kehidupan Rasulullah ketika di Madinah, dia menjadi pemimpin umat dan pemimpin politik pada waktu itu. Nah, saya melihat Pak Rubai ini sampai umur 43 juga masih bersemangat dalam kehidupan politik. 63 itu masih bersemangat di dalam kehidupan politik. Padahal kalian tahu semuanya kan, dahulu 2 periode di DPRD Provinsi Jawa Timur, 1 periode di DPR RI. Sekarang menjadi ketua harian daripada PAN Jawa Timur. Bagaimana semangat itu selalu dijaga Pak Rubai? Mas Agus, saya dulu profesi saya itu adalah dimulai dari pendidik. Oke. Itu saya ini guru. Saya kira guru itu adalah sebuah profesi terhormat. Oke. Tapi di saat saya menjadi guru, tepatnya saya guru agama di STM Pembangunan atau begitu. Guru agama dulu guru agama. Salary atau perhatian terhadap guru tidak sebaik sekarang. Oke. Padahal beban tanggung jawabnya itu dalam rangka membentuk, mendidik, terutama dari aspek karakter itu sangat berat. Oke. Maka dari itu zaman berubah, ada reformasi, dan kemudian saya tertarik dengan motivasi. Saya ingin memperjuangkan salah satunya adalah profesi yang saya ini dalam aspek regulasi.
masuklah saya di politik, ya karena pemahaman saya politik itu adalah seni mengatur. Ya, jadi politik tidak buruk, politik itu sesuatu di mana kita terlibat langsung bagaimana mengatur supaya aturan-aturan atau regulasi atau undang-undang itu betul-betul menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai paling utama. Karena ini adalah amanah dari Fahim Fadas. Maksud mendirikan negara dari Fahim Fadas itu adalah bagaimana Indonesia itu sejahtera. Apalagi diawali berdirinya republik ini dengan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa menghadapi penjajah, menghadapi penindasan dan sebagainya. Didirikanlah negara kesatuan tidak lain adalah warga negaranya supaya menikmati kesejahteraan. Menarik, dari seorang guru menjadi politisi dan sampai sekarang tetap menjadi politisi. Oh iya. Tetapi kalau melihat misalkan background kuliahnya, apakah mengarah kepada guru atau mengarah politisi atau mengarah kepada yang lain? Pak Rubai. Jadi kembali bahwa saya termasuk orang yang dahaga pengetahuan ya. Jadi saya terlalu terporo ini kok pelajari. Backgroundnya dimulai dari madrasah, kemudian TGA 6 tahun, kemudian kuliah di IAIN, menganggap kurang di IAIN, bukan tidak kurang, karena saya masuk di DPR provinsi pada waktu itu Komisi A membidangi hukum. Sehingga dipandang penting saya harus belajar hukum. Saya kuliah lagi sambil menjadi anggota legislatif, saya kuliah hukum. Jadi kuliah hukum. Waktu S1 juga saya kuliah, S2 juga kuliah, sehingga setelah saya punya S2 saya juga ingin mendalami lebih jauh, lebih dalam lagi soal hukum itu sehingga saya bisa menyelesaikan doktor. Jadi motifnya adalah dalam rangka dahaga terhadap pengetahuan dan tentu dilengkapi dengan pengetahuan agama yang saya miliki itu menjadi lengkap karena hukum itu hukum bukan sesuatu yang kosong, itu ada nilai, ada spirit, ada ideologi, dan kemudian diformulasi dalam sebuah norma-norma hukum. Jadi sangat relevan ketika saya menempuh pendidikan di berbagai tidak sia-sia semua, bermanfaat. Tidak sia-sia semuanya. Semua bermanfaat. S1 di UIN kemudian jadi guru, tapi ketika menjadi DPR di Jawa Timur tertarik karena bekerja di Komisi A, akhirnya kemudian ngambil S3 di hukum. Akhirnya kemudian tercapai semuanya. Saya waktu di DPR pikiran, karena saya kan dipilih rakyat, tentu berhutang dengan janji-janji. Tentu kalau janji itu kan tidak perorangan, karena kita jawab dengan sebuah kebijakan. Jadi kebetulan ada momentum yang sangat memungkinkan kita melakukan aspirasi, yaitu ketika harus ada pergantian, ada pergantian atau pemilihan gubernur. Itu Pak Imam Utomo, gubernur yang sangat bijaksana, waktu itu sudah mau habis, mau pilih yang kedua. Disitulah kita berkomitmen kami akan mengawal Pak Imam lagi untuk yang kedua dengan catatan pertama adalah pendidikan gratis. Kenapa kok saya pendidikan gratis untuk SD, SMP. Karena kita berpandangan pada waktu itu tidak semua anak bangsa itu menikmati pendidikan. Kalau kita harus menikmati pendidikan, mengurangi pendapatan ibu rumah tangga, mengurangi pendapatan orang tuanya yang mestinya pendapatan itu bisa dipakai untuk kepentingan yang lain di rumah tangganya. Dia harus disisihkan untuk kepentingan pendidikan. Kami ingin membayar lunas janji itu kepada rakyat Jawa Timur. Jadi maka kita desak, kami dorong, kami ingin Bapak harus lanjut dengan catatan nanti kalau jadi gubernur yang kedua ada pendidikan. Dan kemudian juga tidak hanya itu, tidak semua orang mendapatkan menikmati fasilitas kesehatan. Kalau digratiskan mungkin tidak mungkin tidak sanggup, maka kita minta pendidikan kesehatan murah. Kesehatan murah. Alhamdulillah gagasan-gagasan ini kan bagus Jawa Timur rupanya diadop itu. Jadi mulai pendidikan gratis diadop oleh sekarang BOS. BOS itu adalah konsep yang saya kira
embrionya dari Jawa Timur. Oke. Jadi kenapa Jawa Timur bisa kok yang diterapkan? Karena ini kami pandangan mendapatkan pengetahuan hak dasar yang sangat dijamin oleh kalau saya sebut hak konstitusional bangsa, hak konstitusional warga negara. Dan ini menjadi kewajiban negara untuk menyampaikan itu. Tapi kalau kemudian sanggupnya adalah misalnya sampai di tingkat SD, SMP dan kemudian sampai SMA, itu tentu lebih bagus. Kenapa? Karena inilah hak yang paling dasar sebenarnya. Jadi salah satu hasil yang itu tidak bisa dilakukan kecuali kita memang harus masuk ke lembaga politik, namanya adalah partai politik, kemudian bercita-cita menjadi anggota DPR, baik itu kabupaten, mungkin juga provinsi, mungkin daerah. Alhamdulillah saya 2 periode itu bisa di DPR provinsi, dan kemudian tentu sekolah sudah cukup untuk provinsi, kita ingin ke Jakarta. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa menjadi anggota DPR RI 1 periode. Alhamdulillah. Itu perjuangan yang luar biasa tentunya untuk menuju 2 periode di DPRD provinsi dan 1 periode di DPR RI. Betul. Hari ini saya sudah 2 periode ini tidak mendapat kesempatan untuk duduk itu, tetapi saya tidak berhenti aktif di politik. Artinya politik itu DPR tapi tidak harus. Jadi saya aktif tetap di partai yang mengantarkan saya, yaitu di Partai Amanat Nasional. Karena bagi saya partai politik itu sebuah lembaga untuk menyalurkan gagasan dan memperjuangkan gagasan itu sesuai dengan cita-cita bangsa. Sehingga partai politik itu penting. Kalau tidak punya partai, di mana salurannya? Itu uang mendirikan lembaga swadaya masyarakat aja penting. Sehingga kami tetap aktif, dan seperti yang dicatatkan pembinaan awal, Rasulullah tidak menyebut partai politik, tapi memang kan partai politik sebuah saluran dalam rangka menentukan, menentukan rekrutmen, figur-figur di lembaga-lembaga politik, itu baik itu DPR, baik itu bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu ibu kandungnya adalah partai politik. Karena sehingga saya masih tetap semangat, sekalipun saya tidak terpilih sebagai anggota DPR. Pecinta masa depan negeri. Ini menarik kan? Mungkin kalian yang melihat nonton ini sebagian terpilih pertama kali, atau mungkin sebagian yang kedua terpilih, ketiga, keempat terpilih. Tetapi sebagian pertama tidak terpilih atau yang kedua tidak terpilih. Nah, ini kan mungkin kalian juga bertanya, Pak Rubai kok masih bersemangat? Selain kan memang politik penting Pak Rubai, tetapi sebetulnya yang menjadi penyemangat utama apa sih sebetulnya sehingga masih, sekali lagi, sebagian dari yang nonton ini tidak terpilih langsung hilang dari partai politik. Politisi itu tentu punya cita-cita ya. Dalam arti ada legacy yang ingin ditinggalkan. Sekali lagi tentang urgensi partai politik, undang-undangnya jelas bahwa adalah merupakan lembaga mengartikulasi kepentingan dan sebagainya. Nah, kami tentu bersemangat itu ingin memberi makna terhadap partai yang saya ada di dalamnya, itu Partai Nasional, sehingga itu yang menjadi spirit saya, yang membakar saya untuk terus mengisi dan kemudian membantu partai ini untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari masyarakat. Kalau besar nanti bisa berbuat sesuatu, kalau kecil tentu tidak bisa. Maka dari itulah saya kalau Ketua Umum Pak Su datang ke Jawa Timur, tentu kami memberikan informasi harus kemana. Dan kemarin hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad ada kesempatan untuk ke Jawa Timur, kami bawa ke Jawa Timur dan kami silaturahmi ke sejumlah tokoh-tokoh. Sebelum silaturahmi tentang legacy tadi. Legacy itu sesuatu yang perlu dibangun oleh seorang politisi sehingga apakah dia terpilih atau tidak terpilih itu perlu dikembangkan. Apa begitu, Pak Rubai? Ya betul. Jadi kalau legacy politisi ada monumen yang perlu ditinggalkan. Kalau boleh saya sebut, tentu adalah tidak saya sendiri, tetapi juga atas dukungan kawan-kawan dan
ketika mendorong Pak Imam Tauhid tidak saja pendidikan gratis, tapi saya minta Madura disambung dengan Jawa. Itu loh ya. Itu Pak Imam Utomo ya. Itu legacy. Suramadu. Disambung gitu. Di balik Suramadu ini. Supaya Madura sebagai wilayah ya betul-betul menjadi sebuah kesatuan ya. Dan juga warganya juga merasa tidak terisolir. Maka setelah beliau sambung. Sambung, nah itu kan legacy. Tentu ini adalah melanjutkan dari gagasan-gagasan dari Pak Haji Muhammad Nur yang memiliki cita-cita tokoh-tokoh masyarakat Madura yang menginginkan, dan kemudian saya mendapat amanah sebagai anggota DPR provinsi. Saya sauti aspirasi itu dan kemudian saya minta kita bergeningkan menjadi syarat dukungan kepada Pak Imam. Alhamdulillah sama-sama spiritnya ya terwujud menjadi legacy bersama. Itulah. Apakah kalian sudah mempunyai prototipe yang seperti itu? Jadi setiap politisi jadi atau tidak jadi itu bukan yang paling penting, tapi legacy itu adalah yang paling penting. Yang gitu. penting karena itu akan menjadi monumen yang diingat. Tentu monumen itu bisa fisik, bisa non fisik, ya. Nah, kenapa sekarang masih itu? Tentu akan ada legacy lain yang ingin saya raih. Misalnya PAN ini kan menjadi partai yang tidak terlalu besar, ya. Itu karena saya kenapa kok mutok begitu, kenapa? Ya tentu legacy internalnya barangkali ada sedikit tambahan kursi yang agak lebih besar sehingga Jawa Timur melalui Partai Amanat Nasional bisa memberi warna, yang diwarna di tingkat Jakarta. Misalnya kalau DPR itu ada 11 dapil, 11 dapil itu terisi satu-satu, ya, satu-satu. Saya kira itu sumbangnya. Sekarang hari ini kita punya 5 atau 6 itu penuh itu, dan kemudian berkiprah, berkontribusi menjaga komitmen NKRI, negara kesatuan Republik Indonesia itu sebagai negara di mana kita berada di landang nyaman kita, dan juga kita menjaga falsafah bangsa kita Pancasila, ya. Pancasila sudah final gitu ya, dan saya kira ini merupakan perjuangan yang menurut saya penting, dan itu jalurnya adalah partai politik, jadi merupakan jalur yang sangat penting. Tetapi kalau melihat dari background partai politik Pak Rubai, saya melihatnya mulai awal sampai sekarang Pak Rubai itu di satu partai politik, tidak berubah-ubah, karena sebagian orang itu kan berubah-ubah partai politik. Dan kalau kita melihat sebetulnya, sebelumnya, mengapa Pak Rubai tidak berubah-ubah partai politiknya, padahal kadang-kadang diuntungkan, kadang-kadang tidak diuntungkan. Bagaimana Pak Rubai? Pertama punya pandangan gitu ya. Jadi berpindah-pindah partai itu bagi saya itu agak di soal-soal keistiqomahan. Yang saya ingin istiqomah gitu ya. Kalau hari ini mungkin tidak berposisi, alhamdulillah tidak berposisi, tetap saya ingin legacy saya memberikan pelajaran ya kepada adik-adik saya yang di Partai Nasional, sekalipun tidak berposisi yang top saya tetap akan ini, karena ada posisi yang lain yang memberikan warna, sehingga saya tetap bertahan, apalagi kemarin ada kongres ya, yang kemudian karena perbedaan pandangan dan kemudian dari kongres itu melahirkan partai lain dari Partai Amanat Nasional. Kami pun masih tetap. Kenapa? Ini menurut saya warisan. PAN ini adalah warisan partai yang didirikan oleh Amin Rais. Pak Amin Rais itu orang yang sangat saya hormati, gitu ya. Dan kemudian tentu adalah ini insya Allah menjadi jariah kalau kami di Partai Amanat Nasional itu melakukan kebaikan-kebaikan. Intinya istiqomah atau konsistensi itu merupakan prinsip untuk Pak Rubai dalam berpartai begitu. Berpartai, saya kira itu jadi prinsip penting. Dan juga anak cucu saya tidak bertanya-tanya kenapa pindah-pindah. Pak Rubai, kalau kita melihat Jawa Timur, Jawa Timur itu kan ngomong PAN, sekarang mendapat 6 kursi. Untuk mendapatkan lebih,
agak sulit karena memang Jawa Timur bukan basisnya PAN, atau mungkin begitu. Nah, tetapi Pak Rubai tetap konsisten, istiqomah di situ. Nah, mengapa sudah tahu bahwa ini bukan atau sulit untuk menjadi besar, untuk menjadi partai mayoritas, tapi tetap Pak Rubai konsisten dan istiqomah di dalamnya. Jadi saya sebagai seorang politisi itu tidak ada kata sulit. Yang penting ada niat, niat dan semangat. Saya periode pertama itu dapil Surabaya. PAN Surabaya, PAN pertama kali itu orang antusias. Dengan mudah kita duduk. Berikutnya saya dapil Madura. Madura adalah sebuah kawasan, karena saya orang Madura, sebuah kawasan yang kemudian karena belum tersosialisasi dengan baik, mungkin PAN belum bisa masuk. Tetapi saya masuk di situ. Dan alhamdulillah kan pergaulan saya dengan KKI, dengan masyarakat, dengan lintas partai baik, akhirnya terantarkan saya untuk DPR yang kedua itu Jawa Timur melalui Madura. Sekalipun ada candaan, ini mohon maaf candaan. Candaan. Kalau di Madura, jangankan orangnya, kambingnya PKB. Saya saking mayoritas ya, saking mayoritas. Itu candaan, menggambarkan bahwa khususnya secara politis Madura banyak pilihan politiknya ke sejawat saya yaitu PKB. Tetapi karena komunikasi saya dengan teman-teman PKB, dengan partai-partai tiga, dan kemudian saya diberi slot ya. Jadi begitu di politik itu tidak kita tidak kaku karena nanti akan tujuannya sama, bagaimana masyarakat yang bagus. Dan saya yakin semua gagasan yang saya sebutkan tadi tidak semata-mata kan faktor saya. Jadi faktor bagaimana komunikasi, dan kita yakinkan ini untuk kebaikan bersama. Dan alhamdulillah masyarakat yang cerdas, terbuka masyarakat Indonesia, jangan terbuka terhadap gagasan. Sehingga dengan demikian tadi disebut sulit ya, tidak ada kata sulit. Jadi di PAN itu di doktrin tidak ada ini dapil basah, ini dapil kering, tidak ada. Semua basah. Tergantung. Tidak ada perbedaan. Tergantung kalian berjuang. Bahkan kami tentukan, alhamdulillah ini hasil komunikasi saya mengantarkan teman-teman orang untuk menjadi gubernur. Alhamdulillah kemarin itu kami mendukung mengantarkan Ibu Hovifah. Kami punya 11% itu, 11% mau kemanakan arahnya waktu pilgub sekarang untuk kita sepakat setelah berembuk ini kita harus mendukung Hovifah. Alhamdulillah jadi ya. Dan alhamdulillah pilihan kita dari beliau adalah gubernur yang sangat perhatian kepada masyarakat, dan kita kami terus, dan Pak Zul memberikan apresiasi ya. Terus kemudian tidak hanya itu, kami juga mendukung, mengantarkan, menjadikan sejumlah tokoh-tokoh menjadi bupati. Sekalipun itu bukan ke depan, tidak harus. Yang Sumeneb itu adalah kader PDIP, ya. Tapi juga di Blitar, ya itu kader PKB. Saya melihat di PAN itu prinsipnya masyarakat butuhnya yang mana. Butuh ini kita. Sehingga dengan demikian kami tidak beda-bedakan. Yang penting kita adalah bagaimana memilih masyarakat. Itu yang disebutnya kami, sehingga bebas bekerja sama dengan partai-partai apapun dan mereka mewujudkan kabupaten, provinsi, dan Indonesia yang sejahtera. Indonesia provinsi yang sejahtera. Menarik tadi Pak Imam Utomo, Pak Dekarwo, Bu Hovifah, PAN selalu di belakangnya mendukung dan terpilih. Sebetulnya itu kebetulan atau memang strategi yang dihadirkan oleh PAN, maksudnya penuh proses yang panjang, akhirnya pilihannya kepada Pak Imam, Pak Dekarwo, dan Bu Hovifah, atau bagaimana? Ya, kalau pilihannya Pak Imam Utomo kan pilihannya di bagaimana menguasai 100 anggota DPR. Betul, provinsi ya. Sehingga masih punya 61. Kalau Pak Dekarwo itu karena pertimbangan beliau adalah birokrasi di sini dan kemudian punya jaringan-jaringannya itu ya. Jadi hitung-hitungnya. Bu Hovifah saya kira juga tokoh ya.
beliau itu tokoh muslimat pusat. Oke. Jadi ada kalkulasinya. Jadi di samping juga adalah sufi. Tetapi kami memilih dengan alasan-alasan yang rasional dan kemudian tentu idealismenya adalah bertemu pada titik cita-cita. Maka kita pilihkan. Alhamdulillah dari apa yang sudah kita pilih itu menurut saya kami tidak keliru memilih gubernur yang terakhir tidak keliru. Tetapi kalau boleh tahu terkait dengan perjalanan politik, apakah terpilihnya beliau-beliau yang sebetulnya secara tidak langsung, maksudnya secara langsung bukan kader PAN, tetapi adalah dia kebutuhan rakyat dan PAN kemudian mengangkat di situ. Apakah terpilihnya mereka semuanya merugikan PAN atau tidak? Ya, ketika kita memilih itu yang dijadikan dasar kita tidak pernah berpikir merugikan PAN atau menguntungkan PAN. Okay. Karena apa? PAN itu tujuannya bagaimana masyarakat. Okay. Jadi ormas keagamaan juga tujuannya masyarakat. Itu yang menjadi ultimate goal-nya. Jadi karena kita ingin ketemu di situ, ketemu di titik itu, alhamdulillah siapapun yang dipilih tidak pernah merugikan, mesti mendatangkan manfaat karena kita sudah terbukti gitu ya. Misalnya yang tidak kita dukung pun, kita mencari cara supaya kita terjalin komunikasi. Misalnya ada bupati yang kemudian kita tidak mendukung, tidak memilih, kita berada di posisi yang beda, pilkada sudah selesai, kami membangun komunikasi dan kemudian terjalin sama. Kenapa? Kita sampaikan tujuannya. Sehingga dengan demikian di politik itu adalah merajut itu, merajut itu. Tapi kalau berpikir untuk kepentingan PAN sendiri bisa saja itu tidak terjadi. Nah, kami doktrin kepada kawan-kawan itu di politik itu menjalin komunikasi sebaik-baiknya dengan siapapun, apalagi kepada para pejabat-pejabat yang memang memiliki kewenangan, termasuk juga kepada masyarakat bawah kita. Alhamdulillah kemarin Pak Su kita di sini. Iya, saya mendengar itu ada silaturahmi yang luar biasa. Gimana ceritanya? Karena gini apa Mirsa? Ini PAN itu sekali lagi tadi kan saya ngomong bahwa di Jawa Timur bukan mayoritas, tetapi pada kesempatan kemarin membawa ketua umum PAN ke berbagai pesantren dan tokoh-tokoh hebat di Jawa Timur yang sebetulnya mungkin kalian loh kok bisa ya? Bagaimana ceritanya sebenarnya Pak Tubai? Saya kebetulan menjalin komunikasi baik silaturahmi karena kami itu sangat hormat kepada Kiai. Salah satunya kita silaturahmi dengan Yai Asep. Yai Asep bertemu sama-sama dulu mendukung PAN, kemudian berlanjut pada agenda politik berikutnya ada pilkada, Dan kemudian saya melamar supaya putra beliau maju dan kemudian melalui PAN, Yang di Mojokerto itu. Jadi wakil bupati. Terus kemudian kami berlanjut lagi, yaitu adalah mohon kepada beliau supaya PAN itu diberi tausiah, diberi arahan, supaya juga misinya sesuai dengan misi ulama, dan alhamdulillah mohon kemarin kita musrah, musyawarah ranting, musyawarah ranting di PAN itu atau di Pacet saya mohon ditempatkan di rumah beliau, di pondok beliau gitu. Di pesantren. Alhamdulillah beliau terbuka. Musyawarah ranting PAN di pesantren. Saya kira ini mungkin pertama kali itu kan suatu kreasi politik Kemudian tempatkan beliau, bisa pondok beliau memberikan sambutan, memberikan tausiah. Ketua umum hadir. Jadi ketua umum itu biasanya kan kalau muslim ini ranting. Ranting bagi kami adalah orang terpenting dalam rangka menggerakkan mesin partai. Jadi di pesantren Yai Asep itulah di pesantren Amanatul Ummah Jadi supaya PAN itu akrab dengan dunia pesantren dan yang kepada kita ini supaya memperjuangkan misi pesantren itu melalui lembaga baik itu melalui DPR provinsi maupun lebih-lebih DPR
pusat. Alhamdulillah Ketua Komisi 8 itu sebuah komisi yang membidangi keagamaan termasuk di dalam pesantren itu dari PAN. Oh, Ya, itu. Jadi kami mau memilih seperti itu, gitu lah ya. Dengan kerjasama dengan Kemenang kita ini. Sehingga kalau sudah begitu itu apa yang dibutuhkan? Jadi kami tidak hanya ke yayasan, alhamdulillah kami juga bersilaturahim kepada pimpinan